Halo Diazen, ketemu lagi dengan saya Ega di konten Dia Misteri. Kali ini seperti biasa, kalian sudah lihat di judul juga, kalau kali ini kita akan podcast dengan seseorang yang akan menceritakan pengalaman horornya langsung. Jadi dia adalah Mas Ganden. Halo semua. Halo, saya Ganden, seorang sosial media entusias yang mau menceritakan pengalaman pribadi saya tentang cerita-cerita horor. Oke nih Mas Ganden, jadi kira-kira cerita apa nih yang mau dibawain di podcast kali ini nih? Salah satunya adalah pada saat saya bekerja tahun 2010 membuat proyek di salah satu sekolah SD yang ada di Kota Malang. Banyak kejadian aneh yang ada di situ pada waktu malam hari. Serem pokoknya. Oke, tahan dulu ceritanya. Oke Diazen, udah penasaran kan sama ceritanya kayak gimana? Langsung aja. Shhh. Dengerin baik-baik. Mungkin yang cerita pertama adalah pada saat saya di kantor ya. Saya kan hampir 7 tahun lebih shift malam di kantor. Jadi baru tahun ini baru bisa pergantian shift malam ya, shift pagi. Sebelumnya mulai 2015 sampai tahun 2022 itu saya shift malam terus ya. Pada waktu itu emang saya belum punya laptop, jadi otomatis malam juga harus ke kantor terus. Nah, kejadian itu terjadi pada setiap di atas jam 00. Jadi jam 12 malam ke atas itu ada kejadian. Oke, kejadiannya apa Mas? Yang pertama, kadang terdengar itu suara keyboard komputer berbunyi. Padahal malam kejadian itu tidak ada seorang pun yang ada di kantor kecuali saya. Berarti sehari-hari itu kalau misalkan Mas Ganden kerja itu emang ada orang kah gitu? Atau memang sendirian aja udah? Kalau biasanya jam 12 itu ada orang, kadang sendirian, kadang 3 atau 4 orang. Nah, 4 orang itu kadang 3 orang yang lainnya itu kadang sudah tidur. Oh, oke. Saya yang masih melek gitu jam 12 itu. Tidurnya di tempat kerja itu ya? Iya. Oke. Terus keyboard ngetik sendiri. Terus kadang pernah sendirian pada waktu itu kejadian sekitar pas mendekati hari raya. Itu kan banyak yang libur, cuma saya yang berani ke kantor sendirian. Oke, gokil. Oke. Di pasar sendirian sekitar jam 2 malam, 2 pagi. Itu ada orang yang sekelebat orang lewat masuk ke musola. Okay. Padahal di kantor itu semuanya libur. Semuanya libur, cuma ada aku saja. Wush. Bentar, yang keyboard berbunyi itu Mas Ganden tahu nggak dari arah mana? Mungkin di depan kah, di sebelah kanan, kiri? Antara di samping atau di belakang. Samping atau belakang? Nggak ngerti sumber suaranya? Nggak ngerti, tapi suaranya jelas sekali. Keyboard, tak 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 gitu. Oke. Ada yang dengar nggak selain Mas Ganden waktu itu? Itu kan sudah berkali-kali. Oke. Pas pada waktu itu aku dengar, aku sendiri aja. Terus ada beberapa teman-teman yang shift malam itu juga dengar. Oh, dengar juga? Iya. Tapi juga nggak tahu tuh sumbernya dari mana. Sumbernya mungkin kayak teman-teman ya sudahlah. Oke. Tapi mereka tahu kerasa itu adalah ada bunyi. Oke. Keyboard. Tapi yang untuk sosok yang lewat ke arah musola itu Mas Ganden lihat jelas kah atau gimana? Kan dari samping gini ya, dari samping itu jelas tingginya itu di bawahku sedikit lah. Oke, pendek gitu. Ya, sosok itu menyerupai pegawai kantor yang bagian
office office girl. Oke, cleaning service atau apa Ya, gitu ya, itu, menyerupai itu. Tapi sosoknya jelas nggak? Kurang jelas, cuma Di ekor mata gitu ya? ekor mata gitu. Lewat gitu, masuk? Masuk. Oke. Itu pun sering loh, masuk itu. Oh sering? Sering. Setannya mau sholat berarti ya? Bisa jadi. Menarik nih. Oke, itu tapi terjadi beberapa kali ya? Berapa kali? Oke. Keyboard pun berapa kali, nggak saya aja. Teman-teman yang shift malam pun juga sering mendengar. Kalau yang bayangan lewat ke arah musola itu ada temennya Mas Gaden yang denger juga nggak? Iya. Yang lihat juga? Lihat. Oh iya. Ada satu sih yang lihat. Kalau versinya temannya Mas Gaden gimana? Dia sama kayak melihat Mbak Ima yang lewat gitu masuk. Oke, Mbak Ima itu yang kerja di itu ya. Dan waktu itu emang malam Lebaran ya, malam takbir lah bisa dibilang. Takbiran bisa gitu. Jadi dia pulang kampung tuh pasti. Pasti pulang kampung. Oke, jadi nggak ada orang tuh. Nggak ada orang sama sekali, sendirian. Oke, itu jam berapa tadi kejadian? Sekitar jam 2-an kalau salah. Seringnya di antara jam jam 00 sampai jam 4. Oh, itu seringnya gitu. Banyak ya. Banyak. Selain nggak cuma satu kali, Boy. Oke, selain keyboard sama orang lewat gitu di kantor ada apa lagi? Kalau pas istirahat kalau malam kan kalau kita nggak istirahat pasti nggak mungkin kan. Ya, capek. Pasti ada capek. Ngantuk ya. Ya, kita istirahat sebentar padahal cuma 1 atau 2 jam. Kita mau tidur pun ada kayak ngerasa yang ngawasi. Yang mengawasi. Oke, di belakang. Di belakang, entah itu di belakang pokoknya pas kita tidur itu ada yang ngawasi. Kita mau tidur pun nggak bisa. Oke, nggak tenang gitu. Nggak tenang gitu. Iya, itu tidurnya ke Mas Gaden kan kayak di meja kerja gitu ya. Tidurnya begini kah atau gimana? Kan ada di kantor ada sofa panjang itu saya tidur di situ. Oh, iya. Coba merebahkan saja tubuh biar lebih fresh. Tidur sebentar ya kan. Kan malam masih panjang gitu. Iya. Jadi saya tidur sebentar, ternyata nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur. Barusan tidur sekitar mungkin kalau 2 jam itu mau tidur ya, 1 jam nggak bisa tidur, 1 jamnya baru bisa tidur. Oke. Jadi pas bangun tuh kurang. Oke, jadi proses untuk sampai tidur itu sampai sejam gitu ya. Oke. Baru bisa. Mungkin lokasi tempat tidurnya itu yang ada sofanya itu mungkin yang ngeri. Apa nggak ada tempat tidur lain gitu? Maksudnya pindah? Ada 3 tempat. Ada 3 tempat di depan, di ruang studio, terus sama di musola. Di musola yang tempat orang tadi itu. Iya. Oke. Yang paling nggak bisa tidur itu yang mana? Yang nggak bisa tidur itu di depan. Di depan itu yang sofa tadi itu? Sofa. Oke. Di sofa itu. Gangguannya nggak ada sebenarnya, cuman kayak nggak tenang aja tidurnya. Iya, nggak tenang. Terus pindah ke studio atau gimana? Pindah ke studio juga nggak tenang juga. Oh sama? Sama. Oke, kalau yang musola sudah nggak perlu ditanya lagi Nggak perlu ditanya lagi. Karena sudah ada yang masuk ya kan? Oke. Tapi pernah tidur di musola gitu? Pernah. Oh, cuma nggak bisa nyenyak. Oh sama ya? Iya. Wah ngeri juga ini kantornya Mas Gaden ini. Jadi kepengen tahu nih kantornya gimana. Gimana kalau kita nanti kapan-kapan podcast di kantornya Mas Gaden? Siap. Oke. Oke, jadi dari 3 tempat itu yang merasa paling nyaman buat Mas Gaden itu tidur biasanya di mana? Akan di kantor itu ada kasur ya, kasur lipat itu ya. Kasur lipat saya buka, tidur di bawah meja. Meja kantor itu bawahnya bisa itu. Oh di kolong ya? Iya. Oke. Dari 3 tempat itu lebih milih di situ ya? Iya. Karena itu lebih enak. Kalau dari 3 tempat tadi di ruang tamu yang ada sofa, habis itu studio sama musola, yang paling serem, yang menurut Mas Gaden, udahlah kayaknya nggak jangan di situ lah gitu. Studio itu paling serem sebenarnya. AC sudah nyala tapi badan itu masih panas. Oke. AC 2 itu nyala tapi masih panas. Masih gerah gitu loh. Iya. Tapi nggak tahu ya, nggak pernah nanya ini di tempat kantor atau di 3 tempat itu ada apa gitu, nggak pernah ada desas-desus. Biasanya kan kantor ada gosip tuh. Nggak tahu ya. Kalau gosip katanya di studio itu ada katanya. Pernah, ini katanya teman-teman ya yang pernah mengalami. Itu di kaca itu, di depan kaca itu ada orang lewat.
Seret. Terus habis itu naik. Ih, sosoknya apa itu? Perempuan. Wah. Itu testimoni dari teman. Oke. Yang pernah kerja di studio pas malam itu. Oke. Itu kalau berhubungan sama perempuan sih ngeri sih. Oke. Ini yang kedua cerita pada saat saya masih freelance ya, freelance di proyek pembuatan speaker yang ada di kelas. Pemasangan Ya. Pemasangan speaker, lab bahasa, lab komputer. Dulu saya sebelum jadi sosmed entusias ya, saya kerja freelance. Oke. Sama kerjanya juga malam, karena kalau pagi kan dibuat sekolah. Oh iya betul. Ya kan, jadi otomatis kita kerja ya malam. Iya. Ada di sekolah SD internasional. Itu ada pembuatan pembuatan speaker. Jadi kita harus masang speaker kurang lebih ada 30 kelas. 30 kelas. Iya, 30 kelas. Dan ada satu kelas saat kita masang speaker, temboknya keras banget. Oke, dipalu gitu maksudnya? Dipaku tuh nggak bisa. Sampai paku sampai bengkok, nggak bisa dipalu. Padahal bangunannya sama. Sama semua, cuma satu kelas itu aja nggak bisa. Oke. Akhirnya kita manggil manggil penjaga sekolah. Kita disuruh keluar, penjaga sekolah masuk. Nggak tahu beliau itu mau ngapain, nggak tahu kita. Ditutup kan kelasnya. Setelah itu dia keluar, monggo mas silahkan. Kita palu lagi, loh bisa. Di tempat yang sama. Sama. Di tembok yang sama. Tembok yang sama. Setelah penjaga sekolah, terus kita masuk lagi, loh bisa. Bisa gitu ya? Padahal sebenarnya habis berapa paku itu bengkok semua, nggak mau masuk. Nggak mau masuk ya? Iya. Itu si penjaga sekolahnya cerita nggak ya? Kenapa gitu? Penjaga sekolah bilang, wes mas gak popo, namanya juga itu berdampingan. Wah. Nggak secara gamblang ya, cuman gitu doang. Kita langsung kayak mikir, iya gitu ya. Oke. Nggak apa-apa, namanya juga itu berdampingan. Selu aja, mungkin kayak gitulah kasarannya. Penjaga sekolah bilang gitu. Terus setelah semua speaker terpasang semua ke 30 lebih kelas itu ya, otomatis kan kita harus ngecek satu-satu. Jadi ada di main control itu saya sendiri, teman-teman lainnya cek satu kelas satu-satu. Ngeceknya gimana? Ya kita ngidupin musik, dicek satu-satu, teman-teman ngecek per kelas, lihat apakah suaranya jelas atau enggak. Oh iya. Dicek semua-sama. Posisi ada 5 orang pekerja. Saya di main control, 4 keliling. Itu kan besar. Jadi ya agak nyebar kan. Iya benar. Terus pas itu ketimbang saya sendirian di main control nggak ada saya nyanyi. Saya ada mic di situ. Saya nyanyi sampai bermusik biar suara terdengar semua kan. Kayak ngetes lah. Iya, ngetes ya kan. Pas saya nyanyi, tiba-tiba speaker yang ada di atas saya jatuh. Padahal speakernya itu sudah terpaku rapat. Itu jatuh. Itu biasanya speaker kan ada kayak penyangganya L gitu kan, L gitu. Sudah terpaku dan dia jatuh. Itu baru dipasang atau speaker lama? Baru dipasang. Itu yang baru dipasang? Baru dipasang. Jatuh. Rusak? Iya. Jam berapa itu? Sekitar jam 11 malam itu. Belum jam 1, jam 2 gitu ya? Oke. Itu jatuh, otomatis aku juga bawa handy talkie, HT kan. Saya tanya, guys di mana? Aku tak nyusul, gak berani aku. Oke. Jujur kalau cuma sekelebat itu saya masih berani ya. Saya masih berani kalau sekelebat, tapi kalau sudah sesuatu itu bisa menggerakkan barang, berarti kekuatannya itu lebih besar.
Iya, betul. Saya takut kayak itu. Kalau itu langsung cabut lah. Langsung cabut itu. Oke. Kalau cuma sekelebat, cuma penampakan, enggak apa-apa, udah biasa. Cuma kalau sudah bisa menggerakkan barang, saya ampun, enggak kuat. Oke. Berarti itu jatuh dari atas ya? Karena Dari speaker atas. kan pasti di atas ya, speaker kelas itu. Hmm. Oke, berarti Mas Gandan itu bisa dibilang kayak di ruang guru gitu lah ya? Iya, ruang guru. Ruang guru kan Ruang biasanya guru. kontrolnya itu di ruang guru ya? Sendirian tuh. Sendirian. Penjaga sekolah kemana? Saya membantu apa namanya? Bantu Ikut ngecek. keliling. Ikut keliling juga. Oke. Iya. Terus. Terus itu sih sing untuk yang kejadian di mana gedung SD itu. Itu yang paling serem itu, yang jatuh itu. Oke. Udah wis nggak kuat aku. Powernya udah Udah wis ampun. Oke. Jadi pas kembali lagi ya aku mau minta ditemani, nggak berani aku sendiri. Oke, tapi malam itu selesai lah ya? Selesai. Oke. Saya udah finishing, sudah terpasang semua, tinggal ngecek suara saja sebenarnya. Oke. Oke, yang terakhir ini ya, sebenarnya ini kejadian sama, kejadian di gedung sekolah, tapi yang tadi kan di SD, sekarang di SMP. Pembuatan itu lab bahasa. Oke. Lab bahasa. Itu sebenarnya nggak ada istilahnya, nggak ada kejadian yang serem-serem kayak tadi yang harus speaker jatuh, enggak. Tapi pas kita ngerjakan malam, suasana yang ada di ruangan di tempat itu panas. Padahal Malang itu kan identik dengan dingin. Iya. Tapi panas. Saya harus cepat copot baju. Copot baju. Jam berapa itu? Biasanya kalau malam? Malam ya. Malam sekitar 9-10? Masih jam 10-an. Masih jam 10-an ya. Oke. Tapi panas. Padahal pada waktu itu kan saya ingat itu masih bulan Agustus. Agustus kan Malang masih dingin. Iya. Biasanya Ya. Ada isu-isu katanya itu waktunya maba, Iya. mahasiswa baru datang kan gitu ya. Itu masih dingin harusnya. Oke. Saya harus sampai lepas baju karena panasan. Oke. Itu di sekolah itu emang terkenal cukup menakutkan atau gimana? Nah, jadi pas pada waktu itu sering kejadian ada kesurupan massal. Di sekolah itu? Sekolah itu sering. Oke. Kesurupan massal berkali-kali. Terus mendatangkan orang yang dituakan yang di daerah situ, bilang karena di situ emang tempat kerajaan jin. Kerajaan jin di situ. Kerajaan jin. Oke. Sering kerasukan ya kan. Terus akhirnya alhamdulillah kabar terakhir katanya kerajaan jin itu sudah dipindah. Dipindahnya kita nggak tahu kemana. Kerajaan jinnya Digeser. dipindah. Dorong. Gokil. Oke, itu tapi kejadian di situ maksudnya udah rame ya, maksudnya Udah rame. adanya kejadian keberadaan kerajaan jin, habis itu gangguan-gangguan kayak kesurupan massal itu udah sering ya di sana. Sering banget. Oke. Itu tahun berapa itu? Sekitar 2012. 2012. Wow banget ya. Berarti sekarang udah nggak ada di situ. Nggak ada, udah nggak ada. Alhamdulillah sekarang nggak ada lagi. Terus rumor-rumor tentang ada gangguan atau kesurupan massal di SMP itu udah nggak pernah ada lagi. Nggak ada lagi. Oke. Udah aman sekarang. Kalau dulu sering masuk ke berita itu sekolah ini sering kesurupan. Itu sering. Oke. Suasana sekolahnya itu gimana sih? Emang dari suasananya mendukung atau misalnya kan kalau Mas Gandanya ngerasa kayak panas gitu mungkin di sekeliling sekolahnya banyak pohon kayak gitu. Iya, banyak pohon. Kayak hutan kota gitu kayak. Jadi banyak pohon di situ ya kan. Suasananya juga sebenarnya kalau pagi itu rindang, bagus. Oh, oke. Kebayang. Terus kalau malam ya kan kayak di hutan kayak malam yang mencekam gitu. Kalau orang Jawa bilang apa sih? Singup ya? Iya, singup. Oke. Kayak gitu ya.
dan tidak usah di googling sekolah yang mana. Oke? Cukup kalian tahu aja. Oke. Terus ada lagi nggak cerita yang lain? Cerita lain sih banyak banget sebenarnya, cuma Oke. bingung mau cerita yang mana. Karena saya sendiri kan basicnya itu sering kerja malam, jadi pasti ngalamin lah gesekan. Mulai kita kerja atau kadang pernah saya mancing di Lembah Dieng. Lembah Dieng. Malang juga. Di Lembah Dieng. Itu kan pernah masuk ke UKUK acara UKUK acara TV ya. Acara TV itu pernah diliput di gedungnya itu. Ada gedung besar ya kan, di sebelah ada Lembah Dieng, ada kolam pemancingan itu. Nah, di situ juga ada. Ngalamin juga. Apa itu? Itu apa namanya? Ada pocong. Di belakang pas mancing malam, aduh guys, itu nyata tuh ya, berdiri sendirian kah atau ada 3 orang teman itu melihat semua, mau lari pun sudah aduh, udah PW banget nih nungguin ikan ya kan. Iya. Udah nggak bisa wis sambil merem. Allah Akbar. Wah, itu ngeri sih. Karena emang pernah diliput juga kan di TV nasional. Jadi ya ternyata ada memang ada ya. Dan itu mancingnya malam ya? Malam. Iya, biasanya saya juga pernah lihat sih beberapa orang yang kalau datang ke pemancingan itu ngincernya malam gitu, entah kenapa gitu. Iya. Pemilihan waktunya emang malam ya? Malam. Udah tahu nggak kalau di situ tuh angker gitu? Tahu. Emang cari masalah emang? Iya ya? Emang. Kayak pas kami kesana itu pas kami yang kena. Oke. Tapi sebelumnya pernah ngalamin juga nggak di situ? Atau itu pertama kali mancing di? Pertama kali. Oke. Jadi tapi tetap. Nah sekarang ya karena mancing ke situ ya pagi atau siang itu pas liburan. Udah kapok ya? Udah kapok kalau malam. Oke. Itu hilangnya berapa lama tuh si poci itu? Aduh kurang tahu, sekitar ada 20 atau 30 menit. Lama dong? Lama. Itu ya kita merem ini. Nggak ngapa-ngapain tuh? Udah nggak bisa lari, kita jongkok ya nggak bisa lari, cuma megang pancing. Kita kerasa itu di belakang ada gitu. Oke, ini serem sih. Mancing ditemenin poci. Oke, gimana? Seru banget kan cerita dari Mas Ganden ini. Menurut saya tuh ngeri yang di bagian kantor sama yang di bagian sekolah yang sampai speaker jatuh. Tapi pocong itu juga ngeri sih karena tapi emang si Mas Ganden ini cari masalah, mancing malam-malam, udah tahu tempatnya angker ya kan, masih didatangin aja untuk mancing malam-malam. Nah, kalau misalkan ada nih cerita di kantor yang serem-serem atau yang di sekolah, boleh tuh diceritain lagi di episode yang akan datang. Karena kan Mas Ganden ini punya cerita yang lumayan banyak ya, cuman dia bingung tuh mau cerita yang mana. Mungkin nanti akan disusun dulu. Kemudian nanti kita akan undang lagi. Dan kalau bisa kita mau podcast di tempat kantornya Mas Ganden. Setuju nggak? Oke, terima kasih Mas Ganden. Terima kasih udah datang. Ya. Oke Diazen, terima kasih udah nonton video ini. Silakan like, subscribe, dan komen. Komen dan share. Oke, see ya.